Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khairul Azhar. Sekarang saya lagi bersama rekan saya, Bang Muhammad Nasir. Ini kami akan berdialog tentang seputar dasar ilmu tajwid. Kita sapa dulu Bang Nasir. Bang Nasir, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana murojaahnya? Alhamdulillah Lancar ya? lancar. Murojaah Qurannya, hafalannya juga. Insyaallah istiqomah. Nah, saya dengar juga Bang Nasir juga seorang penghafal Quran ya. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Bang Nasir menjadi seorang hafiz Amin amin. yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Nah, mengenai ilmu tajwid, terkadang nih banyak menjadi masalah ya bagi orang. Saya nggak mau baca Quran karena bacaan saya nggak pas. Saya nggak mau baca Quran karena suara saya nggak bagus. Saya nggak mau baca Quran karena ilmu tajwid saya itu Kurang pas-pasan gitu ya, kurang mendalam. Menurut saya penting nggak sih mempelajari ilmu tajwid itu? Mempelajari ilmu tajwid itu sangat penting. Ya. Jadi bagi para pemula yang ingin belajar membaca Al-Quran itu harus mempelajari dulu ilmu tajwid. Harus mempelajari dulu ilmu tajwid untuk apa? Untuk menuntun bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, agar bacaan Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca itu terhindar dari kesalahan. Karena membaca Al-Quran itu ada aturannya. Jadi ada peraturannya gitu, supaya bacaannya benar, supaya bacaannya tepat, supaya terhindar dari kesalahan. Iya. Dan hukum apa sih yang harus dipelajari bagi pemula tentang hukum tajwid? Nah, hukum dasar yang harus dipelajari bagi pemula, ya paling tidak kita harus menguasai hukum non mati dan tanwin. Nah, di mana-mana kita tuh ya pasti diajari lah di tempat ngaji dimanapun ya hukum non mati dan tanwin. Karena apa? Karena hukum ini berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran. Hukum mati dan tanwin itu ada berapa saja sih? Nah, hukum non mati dan tanwin itu ada 5. Pertama izhar, idgham bil gunnah, idgham bil gunnah, ikhfa dan ikhlas. Yang pertama itu kan ada hukum izhar kan? Ya. Apa arti dari hukum izhar itu? Nah, izhar itu artinya jelas atau terang. Jadi semua bacaan yang mengenai pada huruf Harus izhar jelas ya? harus dibaca Jelas. jelas. Oh begitu. Ada berapa huruf izhar itu? Huruf izhar itu ada 6. Pertama hamzah, ha, 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 kha, kho, ain ain, dan rim. ain. Oh, ada 6 ya? Ya, betul. Salah satu, coba berikan salah satu dari huruf itu contohnya. Nah, contoh dari salah satu huruf izhar. Kita kasih contoh dari alif ya. Ya alif. Jadi nun mati ketemu alif. Man, aman. Nah, jadi cara bacanya supaya bacaan kita jelas, Agak ditekan. agak ditekan ya, Ditekan. betul, agak ditekan. Jadi ketika udah pembacaan nunnya, nun matinya, man ditekan tanpa mengambil napas, kayak kita berhenti sinak tanpa mengambil napas, dilanjutkan lagi kepada huruf izharnya. Man, aman. Oh, Kalau dibaca mana-mana itu salah. salah. Yang ada nanti di mana-mana. Ya. Jadi harus ditekan supaya bacaannya tepat dan benar. Itu yang pertama kan izhar. Dan yang kedua ini ada idgham bi gunnah. Coba jelaskan atau bagaimana pengertian tentang idgham bi gunnah itu? Nah, itu kami gunnah kita artikan satu-satu ya. Ya. Itu kami itu artinya memasukkan bi dengan gunnah dengung. Jadi artinya bacaan yang dibaca dengan Dengan dengung. hurufnya ada berapa saja itu? Hurufnya itu ada 4. Pertama, ya, nun, mim, dan waw. Biasa orang kalau udah pengen cepat ingatnya itu disingkat dengan yanmu. Oh. Ya, nun, mim, dan waw. Ilmu. Coba berikan contohnya deh. Kita ambil contoh dari nun mati ketemu dengan ya. Mayyakulu, nun mati bertemu dengan ya. Jadi cara bacanya itu harus berdengung ya, sekitar
2 ketukan. Mayyaqulu. Jadi bacaan iya itu seakan-akan masuk kepada nun. Mayyaqulu. Mayyaqulu. Iya. Lanjut yang ketiga. Ya. Yang ketiga ada idgham bila gunah kan? Ya. Idgham bila gunah itu pengertiannya bagaimana? Idgham bila gunnah itu ya kita artikan lagi ya satu-satu dari awal. Idgham memasukkan bila tanpa gunnah dengung. Jadi membaca Al-Qur'an itu tanpa berdengung. Nah, seperti apa bacaan tanpa berdengung? Nanti kita akan coba dijelaskan lagi. Hurufnya ada berapa saja? Huruf idgham bila gunnah itu ada 2. Pertama lam, yang kedua ro. Coba kasih contohnya lagi deh. Contoh dari idgham bila gunnah ya. Kita ambil dari ro saja. Nun mati ketemu dengan ro. Mir rabbihim. Jadi cara bacanya bukan min rabbihim, tapi dimasukkan ro-nya dimasukkan ke huruf nun tanpa berdengung. Jadi dibacanya agak jelas. Mir rabbihim. Tapi jelasnya berbeda dengan idhar tadi. Kalau tadi ditekan, ini tanpa ditekan. Mir rabbihim. Lanjut yang keempat, ya ada iklab ya. Ya. Iklab itu bagaimana sih penjelasannya? Iklab itu penjelasannya ya menukar atau membalik suara nun mati menjadi mim mati. Jadi ketika hukum nun mati, huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab itu harus dibaca bersuara mim mati. Huruf iklab itu ada berapa? Huruf iklab ada 1, yaitu ba. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka harus dibaca iklab. Ya. Contohnya gimana coba saya mau dengar. Nah, contoh dari iklab bacaannya nun mati bertemu dengan ba. Jadi cara membacanya mim ba'di, bukan min ba'di, ya. Walaupun di situ nun sukun, udah jelas nun sukun, ketemu dengan ba itu nggak dibaca nun sukun, tapi dibaca mim sukun. Mim ba'di. Biasanya kalau udah hukum iklab pada ayat Al-Qur'an itu ada tandanya, yaitu mim kecil di atas huruf nun sukunnya. Itu supaya apa? Supaya orang itu tahu dan supaya ingat bahwa hukum bacaan ayat tersebut harus dibaca iklab. Lanjut ya. Ya. Lanjut dengan yang kelima. Yang kelima adalah ifa hakiki. Apa pengertian dari ifa hakiki itu? Ifa itu artinya samar ya. Samar. Jadi cara membacanya itu harus agak samar-samar gitu. Ketika ada nun mati bertemu dengan tanwin harus dibaca samar. Langsung contohnya aja ya. Contohnya. Enggak hurufnya dulu. Hurufnya aja deh boleh. Hurufnya ada berapa huruf ifa hakiki itu? Huruf ifa hakiki itu ada 15. Banyak. Di antaranya ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Karena hurufnya ini banyak, jadi kita supaya bisa cepat mengingat dalam menghafalnya itu ada nazomnya. Nazomnya kayak gini. Sidasana kam jada syakhsun sama dum thayyiban zid fituqan dhalimah. Hafal ya? Oh, seperti syair ya? Iya, seperti syair. Boleh kita baca bareng? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidasana kam jada syakhsun sama dum thayyiban zid fituqan dhalimah. Insyaallah keren sekali Bang Nasir ini. Coba berikan contoh dari salah satu huruf ifa hakiki itu. Nah, salah satu contoh dari ifa hakiki kita ambil dari nun mati ketemu dengan fa saja ya. Contohnya min fauqihim. Jadi cara membacanya min fauqihim. Jadi pada huruf nun sukun tersebut itu dibaca samar. Min fauqihim. Tapi samarnya nggak boleh lama, nggak boleh lebih dari 1 ketukan.
Kalau dibacanya lebih dari satu ketukan itu udah masuk kepada hukum idgham bi gunnah. Jadi sekedarnya saja dengungnya itu, samarnya itu sekedarnya saja, min fauqihim, bukan min fauqihim, itu salah ya, Fatal. salah fatal. Jadi samarnya itu hanya sekejap saja, selintas saja, min fauqihim. Tuh. Nah, itu saja ilmu tajwid dasar yang harus kita pelajari Untuk membaca atau membenarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan, juga untuk menambah pahala kita. Karena orang sering-sering baca Quran, otaknya akan cerdas. Jadi kalau kalian pengen cerdas, harus banyak-banyak baca Al-Quran. Al-Quran. Sekian dan terima kasih dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.